Sekarang saya sebutkan hadis tentang Isra Mi'raj. Kalau masih ingat Isra Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj dari Makkah ke Baitul Maqdis. Sampai di Palestina, ditambatkannya Buraq. Habis itu dia masuk ke Masjid Al-Aqsa dan dia sholat. Kalau Bapak Ibu masih ingat ceramah ustadz-ustadz. Maka sampailah Nabi ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian Nabi sholat. Dan dia lihat ke belakang. Ada Nabi Ibrahim menjadi makmum. Ada Nabi Musa menjadi makmum. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim masih hidup atau sudah meninggal? Meninggal. Terus kok sholat dia? Cuman kalau kita mati, kita masih sholat apa tidak? Ragu. Tapi katanya putus. Nabi Ibrahim sholat. Lalu kemudian waktu Nabi Isra Mi'raj itu ditanyanya, hai Jibril, itu apa di bawah itu? Itulah kubur Musa. Apa kerja Musa di situ? Dia sholat. Dengarlah ceramah. Itu maka Isra Mi'raj itu dibuat tiap tahun, kan lupa kita. Nanti kalau ada orang katakan, tak usah buat Isra Mi'raj, bid'ah. Sedang dibuat tiap tahun aja aku lupa, apalagi kita buat. Nabi Musa sholat, sudah meninggal dunia. Nabi Ibrahim sholat, sudah meninggal dunia. Hadisnya sahih bahwa mereka sholat. Lalu yang dimaksud kalau orang mati itu putus, yang putus itu apa? Yang putus itu adalah amal taklifi. Amal taklifi itu namanya amal wajib. Nah, nanti kalau kau sudah akil baligh, kau ini mukallaf. Baru masuk Islam ya mak, itu mu'allaf. Mukallaf. Mukallaf maksudnya dibebani hukum. Kau wajib sholat, kau wajib puasa. Jadi setelah orang meninggal dunia, putus. Yang putus itu adalah wajibnya putus. Tapi apakah orang meninggal itu masih bisa sholat? Masih, berdasarkan hadis tentang Isra Mi'raj tadi. Orang meninggal masih tetap sholat. Sholat itu artinya apa? Doa. Jadi kalau ada orang ziarah ke makam almarhumah emaknya, mak, doakanlah aku kepada Allah, doa mak lebih makbul, supaya luluslah aku PNS tahun ini. Tak ada contoh lain Pak Ustadz. Itu baru saya tengok ada iklan. Lulus, doakanlah mak aku lulus, susah kali udah PPKM ini gitu misalnya kan. Jangan kau minta doa sama orang mati. Orang mati mana bisa berdoa? Kalau orang mati tak bisa berdoa, mana ada sholat? Lalu yang putus itu apa? Yang putus itu adalah amal wajib. Makanya Bu, kalau bapak nanti mengeluh, aku capek kali udah sholat ini, sabar bang, tak lama lagi berhenti kewajiban sholat. Yang berhenti itu amal wajib. Begitu juga dengan ibu-ibu. Aku udah muak, udah menutup aurat berjilbab-jilbab nih panas. Tenang sayang, nanti kau mati pakai kain kapan, berjilbab juga. Kewajibannya. Adapun setelah meninggal dunia, kita masih tetap beramal karena kita sesungguhnya tidak mati. Jasad ini yang mati. Ustaz Somad, ketika manusia lahir, maka sesungguhnya saat itu sudah mulai mengalami kematian. Bingung saya mendengarnya. Yang ngasih tahu itu dokter. Ustadz, ketika kita lahir, kita langsung mengalami kematian. Saya tanya. Maksudnya dokter? Tak saya tanya. Saya diam aja. Nanti pasti dijelaskannya sendiri kan? Masa pula profesor bertanya? Malu lah kita. Saya diam aja. Ustadz, manusia ini ketika lahir, dia mulai mengalami kematian. Rupanya maksud dia, waktu manusia itu lahir, beberapa sel tubuhnya mulai mati. Cuma bedanya satu sel mati tumbuh 100. Anak-anak lahir itu lahir, mati selnya 1, tumbuh 100 sampai umurnya 40. Setelah umur 40 terbalik. Lebih banyak yang mati daripada yang tumbuh.
Sampai pada akhirnya puncaknya mati semua dan tak ada yang tumbuh lagi. Itulah maka diperiksa dokter, gimana Pak? Ya udah, berarti sudah selesai itu, tak ada yang tumbuh lagi. Jadi dari umur 1 sampai umur ke-40 sesungguhnya kita sudah mulai mati, tapi yang tumbuh lebih banyak. Rambutnya tumbuh, badannya tumbuh, kan ada iklannya itu. Bertumbuh itu ke atas, bukan ke samping, gitu kan. Ini mengalami pertumbuhan. Sel-sel kita tuh ada yang mati, tapi dia tetap bertumbuh lebih banyak daripada yang mati. Begitu sampai umur 40, lebih banyak yang mati daripada yang tumbuh. Saya merasakan itu. Walaupun Bapak mungkin tak percaya saya bilang saya ini udah 40, tapi saya merasakan lebih banyak yang mati daripada yang tumbuh. Mata mulai berkurang, pikiran mulai berkurang, sampai pada akhirnya kita mati total.